Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu bagian penting dari buku klasiknya Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Tepatnya di bagian epilog yang judulnya Cara Mengakali 6 Hantu Ketakutan. Kita fokus ke metode inventarisasi diri yang diajukan Hill. Sumber kita ya dari buku itu langsung ya. Oke, misi kita kali ini pengen ngerti kenapa sih analisis diri ini penting banget buat ngelawan rasa takut dan pengaruh negatif. Kita lihat juga pertanyaan-pertanyaan kunci dari Hill buat bantu Anda kenal diri lebih dalam. Siap ya? Mari kita mulai. Iya, siap. Ini krusial banget karena Hill itu ngomongin soal apa yang dia sebut kejahatan dasar ketujuh. Maksudnya itu kerentanan kita sama pengaruh negatif dari luar gitu. Dan ini dianggapnya wah lebih bahaya loh dari 6 ketakutan dasar yang biasa kita tahu. Oh, ketakutan macam kemiskinan, kritik, sakit, kehilangan cinta, usia tua, sama kematian itu ya? Betul. Kenapa lebih bahaya? Soalnya sering banget masuk ke pikiran kita tanpa kita sadar, tahu-tahu udah ngaruh aja. Jadi inventarisasi diri yang jujur itu langkah pertahanan pertama kita. Masuk akal. Jadi kayak hantu yang nggak kelihatan ya, Ya. pengaruh negatif ini. Hill percaya orang sukses itu mereka aktif gitu ya, bangun semacam perisai mental. Tepat sekali. Mereka jaga banget pikirannya dari pengaruh negatif. Sementara ya yang gagal seringkali membiarkan pikirannya terbuka gitu aja, rentan jadinya. Oke. Terus gimana Hill menyarankan kita mulai proses inventarisasi diri ini? Gimana caranya bikin perisai itu? Nah, Hill itu nyusun serangkaian pertanyaan. Ini pertanyaannya tajam banget loh. Bukan sekedar kuis biasa, tapi lebih kayak cermin buat refleksi mendalam. Tujuannya ya buat ngungkap kelemahan kita. Tapi juga kekuatan kita yang mungkin tersembunyi. Pokoknya intinya jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Misalnya nih, dia tanya, apakah Anda sering ngeluh ngerasa nggak enak badan? Kalau iya, coba cari tahu apa sih akar masalahnya. Wah, itu pertanyaan pertama aja udah dalam ya. Iya kan? Terus lagi, apakah Anda cenderung nyari-nyari kesalahan orang lain pas lagi sebel atau kesel? Nah loh. Itu kayaknya relevan banget ya buat banyak orang di interaksi sehari-hari. Ada lagi nggak? Terus, apakah Anda sering bersikap pesimis? Coba deh pikirin, apa penyebabnya? Apakah Anda sering ngeritik orang lain? Nggak harus diomongin. Dalam hati aja, sering nggak? Terus, soal kekhawatiran. Apakah Anda sering merasa khawatir? Kalau iya, coba spesifikin, khawatir soal apa sih yang paling sering muncul? Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar maksa kita buat ngaca ya. Nggak bisa ngeles gitu. Betul. Dan ada lagi yang penting banget nih. Dari 6 ketakutan dasar tadi, yang mana yang Anda rasa paling bikin Anda rentan? Terus, apakah Anda udah punya cara yang sadar, metode gitu, buat ngelindungin diri dari pengaruh negatif orang lain? Metode sadar ya, bukan kebetulan aja. Ya, bisa sengaja. Lalu, ini juga penting. Apakah Anda pakai autosugesti? Maksudnya, secara sengaja, nanemin pikiran positif berulang-ulang buat bikin pikiran Anda jadi lebih positif. Oke, jadi ada sisi proaktifnya juga ya, nggak cuma bertahan. Hill juga nantang prioritas kita nih. Dia tanya, mana yang lebih Anda hargain? Harta benda atau hak istimewa buat ngendaliin pikiran Anda sendiri? Jawab! Iya kan? Terus, udah belajar belum cara nyiptain kondisi mental yang bisa ngelindungin Anda dari semua pengaruh yang, ya bikin kecewa atau down? Dan terakhir, yang ini juga menarik. Apakah Anda ngerasa wajib, gitu, ikut nanggung kekhawatiran orang lain? Kalau iya, coba tanya diri sendiri, kenapa? Wow, daftar pertanyaannya ini intens ya. Bener-bener kayak audit mental yang menyeluruh. Tujuannya jelas banget sih, jujur tanpa kompromi. Hill bahkan kalau nggak salah nyaranin kita tanya ke orang lain yang kenal kita banget ya, tapi yang nggak bakal cuma muji-muji doang. Betul sekali. Minta pandangan jujur dari orang yang kita percaya dan nggak punya motif buat ya sekedar nyenengin kita. Tapi yang paling fundamental dari semua ini, yang jadi inti ajaran Hill itu, ya penekanan soal kendali pikiran. Dia bilang dengan tegas, dan ini perlu digarisbawahi, Anda memiliki kendali mutlak hanya atas satu hal, yaitu pikiran Anda. Titik. Kendali mutlak ya, bukan cuma sebagian. Iya mutlak. Ini fakta yang paling signifikan dan menurut saya paling ngasih harapan.
Kalau kita bisa menguasai pikiran kita, kata Hill, itu langkah pertama buat menguasai takdir kita. Dan yaitu tadi, secara aktif mengakali keenam hantu ketakutan plus pengaruh negatif. Jadi bukan pasif bertahan, tapi aktif ngendaliin. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang lagi dengerin, inventarisasi diri model Napoleon Hill ini sebenarnya kayak alat diagnosa yang, wah kuat banget ya. Dan ini penting. Ini bukan soal ngejudge diri sendiri, bukan buat bikin kita makin down, tapi justru buat bangun kesadaran diri yang radikal gitu. Jadi fondasi buat tumbuh dan capai tujuan Anda. Bener sekali. Dengan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi secara jujur, dan mungkin nggak cuma sekali ya, tapi berkala gitu, Anda bisa mulai ngenalin tuh pola pikir negatif yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Bisa nemuin akar ketakutan Anda yang sebenarnya, terus titik-titik mana aja Anda tuh rentan sama pengaruh luar. Nah, kalau udah tahu, kan Anda jadi punya kekuatan buat secara sadar milih pikiran positif. Ambil alih lagi kendalinya. Sip. Sebagai penutup nih, kita mau tinggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Coba bayangin deh, kalau Anda konsisten nih nerapin analisis diri sejujur ini selama katakanlah setahun ke depan. Kira-kira perubahan signifikan apa ya yang mungkin terjadi dalam perjalanan Anda mencapai tujuan Anda sendiri? Sesuatu buat direnungkan ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.